Selamat datang. Yuk, kita belajar matematika bareng di Matematika Katalis. Untuk info update-nya, jangan lupa, yuk buruan subscribe, like, comment, and share video-video dari Matematika Katalis. Sekarang kita akan membahas materi yang baru, yaitu faktor skala. Faktor skala ini merupakan materi yang ada pada bab rasio. Nah, setelah kita mempelajari faktor skala, nanti kita akan tahu apa sih pengertian dari faktor skala itu, dan juga kita akan tahu contoh dari faktor skala. Nanti ada yang diperbesar dan juga ada yang diperkecil. Yuk, kita tonton. Nah, faktor skala itu adalah angka yang digunakan untuk memperbesar atau mengurangi ukuran kuantitas ataupun pengukuran. Jadi, dalam faktor skala ini nanti kita akan tahu suatu hal atau suatu benda itu akan mengalami perubahan menjadi lebih besar, maupun suatu benda atau suatu hal itu akan mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, faktor skala itu bisa memperbesar dan juga memperkecil. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang pertama dulu, yaitu diperbesar. Maksudnya apa? Jadi ketika suatu nilai ini dikalikan dengan faktor skala, maka nilainya akan bertambah. Kalau bertambah, otomatis dia akan menjadi semakin besar. Misalnya, apabila faktor skala 2 yang akan kita gunakan pada contoh kali ini. Di sini ada kain. Kain ini berukuran panjang 5 meter, sedangkan lebarnya adalah 2 meter. Kalau faktor skalanya 2 dan ini konteksnya diperbesar, maka panjang dari kain ini kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kita lihat hasilnya. Dari yang panjangnya 5 meter, sekarang panjangnya menjadi 10 meter. Jadi, ini artinya diperbesar. Kemudian, untuk lebarnya. Yang semulanya lebar 2 meter, karena ini faktor skala 2 dan diperbesar, maka 2 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4 meter. Nah, kita lihat kain yang awalnya 2 meter sekarang menjadi 4 meter. Artinya, dia semakin besar karena bertambah. Berikutnya, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu diperkecil. Jadi, ketika suatu nilai ini dibagi dengan faktor skala, maka nilainya berkurang. Kalau berkurang, otomatis dia mengecil. Oke. Nah, sekarang yang akan saya gunakan adalah faktor skala 3. Kita lihat di gambar ini, saya memiliki beberapa meja, yaitu ada 9 meja. Dan saya juga memiliki 18 kursi. Nah, karena faktor skala 3 dan konteksnya diperkecil, maka 9 ini saya bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian, untuk kursi, ini 18. Karena faktor skala 3 dan konteksnya diperkecil, berarti 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Nah, kita lihat meja yang sebelumnya ada 9 sekarang menjadi 3. Itu artinya meja semakin sedikit. Kemudian untuk kursi yang awalnya ada 18 sekarang ada 6. Nah, ini kursinya juga semakin sedikit. Nah, jadi inilah contoh dari faktor skala diperkecil. Bisa dia itu semakin kecil, berkurang, ataupun semakin sedikit. Seperti itu ya.
Sekarang kita masuk contoh yang ketiga ya. Kalau dua contoh sebelumnya udah diketahui faktor skala, contoh yang ini belum diketahui faktor skalanya. Kita lihat di sini ada dua gambar bulan sabit. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk gambar pertama, panjangnya 500 piksel dan lebarnya adalah 400 piksel. Gambar kedua, panjangnya itu 600 piksel, lebarnya 480 piksel. Sekilas kita lihat gambar ini semakin besar. Sekarang kita lihat untuk gambar pertama, apabila kita buat rasio dari gambar ini antara panjang dan lebar, maka menjadi 500 banding 400. Kalau kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 100, maka hasilnya menjadi 5 banding 4. Sedangkan untuk gambar kedua, kalau kita buat perbandingan atau rasionya antara panjang dan lebar, maka dia menjadi 600 banding 480. Apabila keduanya kita bagi dengan 120, maka hasilnya menjadi 5 banding 4. Nah, sekarang kita lihat rasio gambar pertama itu 5 banding 4, rasio gambar kedua juga 5 banding 4. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan rasionya menjadi sama. Artinya kalau sama berarti kedua gambar ini proporsional. Kalau proporsional, nah berarti bisa kita cari faktor skalanya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan untuk mencari nilai faktor skala. Saya kasih keterangan lagi di sini. Gambar 1 itu 500 banding 400. Gambar kedua itu 600 banding 480. Nah, faktor skala dari perbesaran gambar 1 menjadi gambar 2 bisa kita ketahui itu dengan cara membandingkan ukuran sesudah perbesaran dengan ukuran aslinya. Akan tetapi kita hanya boleh membandingkan satu ukurannya saja, misalnya pada ukuran panjang. Nah, sekarang kita tulis faktor skala sama dengan kita masukkan ukuran panjang pada gambar sesudah perbesaran, yaitu 600. Nah, ini kita bandingkan menggunakan tanda per. Sekarang kita masukkan ukuran panjang pada gambar aslinya atau sebelum perbesaran, yaitu 500. Nah, sekarang kita bagi dulu dengan 100 masing-masing, atas dan juga bawah. Ini tinggal kita coret aja nolnya, ini artinya kita bagi 100. Jadi tinggal 6/5. Nah, sekarang kita hitung 6 bagi 5. Itu hasilnya adalah 1,2. Faktor skala yang sudah kita temukan ini adalah 1,2. Nilai ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk persentase. Kalau dalam bentuk persentase berarti 1,2 sama dengan 12/10. Sekarang masing-masing kita kalikan 10 supaya penyebutnya menjadi 100 ya. Yang bawah 10 kali 10 itu 100. Kemudian untuk yang atas itu adalah 120. Maka faktor skalanya ini sama dengan
120%. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini ya. Apabila teman-teman semua masih ada yang bingung, silahkan kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti admin bakal jawab satu persatu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tonton lagi video berikutnya ya. Semangat!